teman-teman, sekarang kita akan membuat media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash 8. Pertama-tama, kita membuka aplikasi Macromedia Flash. Setelah itu membuka flash dokumen. Pertama-tama kita mengatur kanvasnya dengan menekan segitiga yang ada di bawah. Ukuran dimensinya 800 px dan ukuran height-nya 600 px. Ukuran frame rate-nya 30 fps. Setelah menekan OK. Setelah kita menambahkan scene, menggunakan order plainness, baru kita menambahkan scene pertama dengan nama loading. Untuk menambahkan scene seterusnya, kita menekan tanda tambah yang ada di ujung kanan bawah scene. Kita melakukan hal yang sama sampai pada scene pertama dan scene terakhir. Untuk melihat scene yang telah tersimpan, kita bisa melihatnya di pojok sebelah kanan atas. Setelah itu kita menambahkan layar pertama dengan nama background. Setelah itu layar kedua dengan nama kotak loading. Setelah itu layar ketiga dengan nama kotak keluar loading. Setelah itu layar keempat dengan nama tulisan loading. Setelah itu masuk pada scene background. Kita mengatur ukuran backgroundnya dengan ukuran W 800 px dan H 600 px. Setelah itu kita membuat kotak loading. Dan membuat kotak luar loading. Setelah itu membuat tulisan loading. Di frame 45 sampai seterusnya. Setelah itu kita memberikan backgroundnya dengan cara menekan file, lalu import to stake, lalu pilih background yang kita inginkan. Setelah itu kita mengatur ukuran background dengan mengklik properties, ukuran weight-nya 800 dan height-nya 600.
Setelah itu kita pindah pada layar kotak loading dengan menekan colors. Setelah itu kita menggambar kotak loading di bagian dalam background. Setelah itu kita pindah di layar kotak ruang loading. Setelah kotak ruang loading, kita masuk pada layar tulisan loading. Setelah itu menekan tekstur dan kita menekan tulisan loading. Setelah itu kita mengatur ukurannya dengan menekan menu teks, lalu size dengan ukuran 48. Setelah itu kita menekan font, kita memilih font yang kita inginkan. Kita mengatur warna yang kita inginkan. Setelah itu kita masuk pada frame 45, menekan insert keyframe sampai pada layar background. Kita lakukan hal yang sama dari layar pertama sampai layar terakhir. Kita kembali pada frame pertama. Kita memindahkan tanda titik yang ada di tengah-tengah ke sebelah kiri dan mengecilkan kotak loading. Setelah itu kita ke frame 45. Kita memindahkan kembali titik putih yang ada di tengah, tapi tidak memperkecil kotak loadingnya kembali. Untuk memastikannya, kita bisa menekan S-Movie. Kita menekan Action. Kita menekan Global Function, lalu Movie Clip Control. Setelah itu, kita menekan Go to and Stop dan memberikan scene menu. Sekarang kita masuk pada scene kedua, yaitu scene menu. Setelah memberikan background, kita masuk pada layar pertama. Sekarang kita memberikan nama layar pertama, yaitu background. Layar kedua, lingkungan hidup. Layar ketiga, tujuan. Layar keempat, materi. Layar kelima, soal. Dan layar keenam, profit. Sekarang kita mengarahkan kursor pada layar lingkungan hidup, lalu mengarahkannya pada layar kita arahkan kursor pada layar lingkungan hidup. Lalu kita mengarahkan kursor pada menu tekstur, lalu kita mengetik judul yang kita inginkan. Dan kami memilih judul lingkungan hidup dan memberikan size 48. Setelah itu, kami mengarahkan kursor pada layar tujuan. Kita mengimpor gambar
dengan cara yang pertama tadi. Tekan import to stake, lalu memilih gambar yang kita inginkan. Setelah itu kita mengatur besar dan kecilnya gambar tujuan sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita kembali pada menu materi. Lalu menekan import, lalu import to stake. Lalu mengimpor gambar materi pembelajaran yang telah kita simpan sebelumnya. Setelah itu kita mengarahkan kursor pada layar soal, menekan file, lalu import to stake. Lalu kita mengimpor gambar soal latihan yang telah kita simpan sebelumnya. Lalu kita mengatur letak dan besar sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, kita masuk pada layar profil. Kita menekan file, import to stake, dan mengimpor gambar profil yang telah kita simpan sebelumnya. Dan kita melakukan hal yang sama dengan memberikan bentuk dan tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita mengarahkan kursor pada layar tujuan, lalu mengklik 2 kali. Kita klik sebelah kiri, lalu mengarahkan kursor pada frame over. Lalu untuk mencoba bahwa kita berhasil, kita menekan text, lalu control, lalu action. Dan kita melakukan hal yang sama sampai pada scene seterusnya. Teman-teman, sekarang kita masuk pada scene kedua, yaitu scene tujuan. Kita menekan layar pertama dengan tulisan background. Lalu kita klik OK. Layar kedua kita memberi nama dengan nama tombol tujuan. Setelah itu layar ketiga dengan nama tombol materi. Kita melakukan hal yang sama sampai pada layar seterusnya. Setelah itu kita mengarahkan kursor pada layar background, kita tekan file, lalu import to stake, lalu kita mengimpor background yang kita inginkan. Setelah itu kita mengatur ukuran background dengan mengetik properties. Kita mengatur weight-nya dengan ukuran 800 dan height-nya dengan ukuran 600. Setelah itu kita kembali menekan titik segitiga. Setelah itu kita mengatur gambar agar sesuai dengan kanvas. Setelah itu kita menekan text tool.
Kita pilih teks, lalu style, lalu alif left, dan kita mengetik tujuan pembelajaran makromedia kita. Setelah semua tujuan pembelajaran telah kita ketik, lalu kita sekarang kita masuk tentang materi pembelajaran, di mana kita akan mengatur mulai dari backgroundnya dan materi-materi yang akan kita bahas, di mana kami di sini membahas tentang lingkungan hidup. Di sini kami telah mencari materi tentang lingkungan hidup. Dan setelah itu kita ketik materi tersebut. Setelah itu di sini kami telah mengajukan hurufnya agar materi kami bisa termuat dalam slide. Di sini materi kami sedikit banyak. Setelah itu kita mengklik kantor positif tentang tombol on. Setelah kita mengetik tombol on, maka kita akan mengklik OK. Setelah itu kita mengklik tombol home dan kita klik import frame background. Setelah itu kita klik dan kita klik down dan juga kita klik over. Setelah itu kita klik tombol dan kita atur nama. Kembali kita klik tombol lagi. Setelah itu kita klik action dan kita klik global version dan kita klik go to. Kita klik lagi tes Morpheus untuk mengetahui bahwa apa materi tersebut sudah tersimpan atau sudah selesai. Dan kita klik action lagi. Dan kita klik secara manual. Ini kita klik secara manual.
Dan kita ke Clover Falls dan kita arahkan ke Buto and Stop. Setelah itu kita kembali lagi ke
soal latihan. Kita buka, bisa ketik soal latihan. Kita ketik, kita buka import, terus import started, terus kita ketik filenya, kita ambil soal latihan, lalu kita open. Setelah itu kita perkecil, lagi, lalu kita kasih di atas. Nah, setelah itu kecil lagi, lalu setelah itu kita kasih lain lagi, kita ketik petunjuk soal, yang pertama, soal terdiri dari 10 butir. Kedua, satu soal terdiri dari 10. Nah, sekarang kita ketik petunjuk soal. Yang pertama, soal kedua, pilihlah jawaban terdiri atas A, B, C, dan D. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat. Keempat, laporkan jika Anda mengalami ketidakpahaman soal kelima, setiap Anda memilih jawaban akan langsung pindah ke soal berikutnya, dan Anda tidak kembali ke import, terus tekan import, terus kita ambil gambar, mulai kakak geser ke bawah, kita perkecil, kita kecil lagi,
sebelum kita masuk pada soal latihan. Di sini kami sudah ada satu soal latihannya. Kita klik import to stage, lalu kita pilih gambar pilihan A, lalu open, baru kita letakkan di bawah angka 1. Kita sesuaikan ukuran A-nya semau kita saja. Lalu teman-teman, kita buka lagi import to stage, lalu kita pilih gambar pilihan B, kita cari gambarnya, terus open, lalu kita atur tata letaknya, dimana kita mau kasih. Nah, kami di sini meletakkannya di bawah A. Lalu seperti itu selanjutnya untuk simbol C dan D-nya teman-temannya. Lalu teman-teman, kita akan membuat kotak teks. Di sini kami membuat pilihan opsi jawabannya. Untuk soal pertama ini teman-teman, soalnya penanaman kembali pohon-pohon di daerah perbukitan yang telah dulu disebut. Opsi pertama A ini adalah terasering dalam proses pembuatan. Lalu kita atur letak-letaknya. Lalu kita buat kotak selanjutnya teman-teman untuk opsi pilihan B. Lalu opsi pilihan B ini kami ketik reboisasi.
Seperti yang sudah-sudah teman-teman, kita atur tata letaknya. Lalu kita buat lagi kotak teks. Pada pilihan bagian C, kami di sini mengasih opsi jawabannya rotasi tanaman. Untuk bagian D kami kasih konservasi. Jadi di sini bagian A kami ini kami kasih konserto simbol, kami tulis sebagai kata A untuk simbol A. Lalu kami klik, kami kasih up, over, down. Lalu tanda hitamnya kami kasih di over. Ini untuk menyesuaikan ukurannya teman-teman. Lalu untuk B kita kasih tombol B. Begitu juga untuk selanjutnya. Kita masuk pada profil. Baik, sekarang kita masuk pada scene profil. Langkah pertamanya yaitu kita akan memberi background. Kita ambil dari menu file, terus import. Baik, kita akan memberi background. Setelah itu masuk pada layer home dan memberi simbol home. Setelah itu masuk pada tombol profil. Terus kita memberi tombol profil dan setelah itu kita memberi foto-foto. Baik, kita akan memberi foto. Setelah itu kita mengetik identitasnya. Dan setelah itu kita
Setelah itu kita mengetik identitas, yaitu pertama mahasiswa program studi pendidikan. Terus setelah itu masuk ke kita meng-save file makromedianya. Kita pilih menu yang kita pilih di mana tempat kita menyimpan file tersebut. Setelah itu kita save, kita klik publish, dan setelah itu kita klik OK. So ayan dong. Baik, selanjutnya kita akan mengetik identitas, yaitu mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias 2023. Setelah itu kita masuk ke menu skin profil. Setelah itu kita save file makromedianya. Setelah itu kita pilih di mana kita tempat menyimpan filenya, dan setelah itu kita save. Setelah itu kita publish. Dan setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita cek apakah file tersebut sudah tersimpan. Kita klik filenya dan inilah hasilnya, filenya sudah tersimpan.